Mas Gali. Halo Mbak Ati, selamat pagi. Ya, pagi. Kemudian ada Mbak Indana. Hai Mbak Indana. Halo, selamat pagi. Oke, kemudian ada Mbak Atim. Hai Mbak Atim. Hai, selamat pagi. Oke, jadi Q&A edisi pertama ini akan bahas fitur baru, yaitu ASN Karir yang ada di SSC ASN. Jadi, narasumber pagi ini akan menjawab pertanyaan umum yang masuk ke helpdesk SSC ASN mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Jadi, pertanyaan pertama itu, apa sih ASN Karir? Oke, bisa dijawab oleh Mas Gali. Baik, jadi ASN Karir itu sebagai portal lowongan kerja ya, baik sebagai CPNS maupun P3K yang dibuka oleh instansi pusat dan daerah. Jadi portal ini menyediakan informasi setidaknya mengenai persyaratan, lokasi penempatan, serta tentang penghasilan dan deskripsi pekerjaan. Sehingga harapannya masyarakat yang akan melamar itu mempunyai gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilamar. Nah, saat ini portal ASN Karir hanya dibuka saat persetujuan formasi semua instansi telah disetujui oleh Kemenpan. Nah, ke depannya menurut Menteri Pan-RB yang infonya juga bisa diakses di situs-situs pemerintahan, pengangkatan ASN itu tidak lagi setahun sekali atau 2 tahun sekali. Namun bisa saja saat sehingga nanti ASN Karir ini akan terus menyediakan informasi lowongan selama ada kebutuhan formasi CPNS maupun P3K dari setiap instansi. Demikian, Mbak. Oke, makasih Mas Gali. Jadi ASN Karir itu seperti informasi ya, informasi akan formasi yang ada di instansi pemerintah, lengkap dengan em, informasi jabatan, lalu kemudian range pendapatan ya, benar ya Mas Gali ya? Betul. Oke, latar belakang pendidikan juga ada ya di dalamnya. Ya, jadi semua informasi yang mensyaratkan eh, jabatan itu boleh dilamar oleh siapa saja, gitu, termasuk kualifikasi pendidikan tadi. Oke, terima kasih Mas Gali. Next kita ke pertanyaan kedua. Jadi itu bagaimana alur pendaftaran CASN di 2023 ini? Bisa dijawab? Baik, terima kasih. Jadi untuk alur pendaftaran di tahun 2023 ini masih hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, pelamar harus membuat akun terlebih dahulu di sscsn.bkn.go.id, daftar. Kemudian setelah terverifikasi NIK-nya, kita sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk menvalidasi bahwasanya NIK itu memang eh, valid atau tidak. Kemudian apakah NIK tersebut sudah terdaftar sebagai ASN atau tidak, itu juga sudah dicek saat kita melakukan pembuatan akun. Kemudian eh, yang berikutnya yaitu ketika sudah membuat akun, kita mengisi password maupun kelengkapan data pengaman lainnya, kita lanjut untuk login di daftar ya, di aplikasi daftar SSCSN slash daftar. Kemudian nanti kita akan masuk di halaman biodata atau langkah-langkah pertama yaitu melengkapi biodata. Nah, melengkapi biodata di sini eh, sudah memilih jenis seleksi, kemudian formasi instansi dan jabatan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki oleh pelamar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu mengunggah persyaratan dokumen dan kemudian memeriksa kembali. Nah, di unggah dokumen ini, teman-teman pelamar juga harus memastikan sudah memiliki akun iMaterai, karena ketika unggah dokumen, ada persyaratan dokumen yang harus menggunakan iMaterai, yaitu eh,
surat lamaran, kemudian surat pernyataan. Nah, itu teman-teman harus sudah memiliki akun e-materai, kemudian nanti melakukan stem e-materai secara online atau pembubuhan. Selanjutnya, setelah dokumen diunggah dan pelamar yakin untuk melamar di formasi tersebut, maka teman-teman sudah masuk kepada resume dan kemudian submit. Pada saat itulah apa yang sudah diunggah dan sudah diisi oleh pelamar sudah tidak bisa lagi untuk diupdate. Kemudian akan lanjut pada proses verifikasi yang dilakukan oleh instansi. Kemudian nanti pelamar jika diumumkan bahwa yang bersangkutan lulus, selanjutnya teman-teman bisa cetak kartu ujian untuk melakukan ujian SKD untuk CPNS dan ujian SKT atau seleksi kompetensi untuk teman-teman P3K. Selanjutnya pengumuman kelulusan dan pemberkasan nih, seperti itu. Untuk teman-teman di CPNS mungkin nanti ada, kalau di CPNS pasti agak berbeda ya, ada SKB. Kemudian untuk di teknis juga harap dipastikan teman-teman mengecek kembali apakah formasi yang dilamar itu membutuhkan SKT atau seleksi kompetensi tambahan. Jika teman-teman melamar di P3K teknis dan disyaratkan untuk mengikuti seleksi kompetensi tambahan, maka setelah melakukan seleksi pertama teman-teman diumumkan lulus, maka teman-teman harus melanjutkan untuk mengikuti seleksi kompetensi tambahan yang diadakan oleh masing-masing instansi. Kemudian nanti jika sudah diumumkan hasilnya dan pengumumannya itu lulus, maka teman-teman bisa melanjutkan untuk proses penetapan NIP. Demikian, Mbak. Oke, makasih Mbak Atim. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih, ada juga tuh pertanyaan tentang apa itu SSC-ASN. Bisa dijawab Mbak Indana atau Mbak Atim? Ya, baik. Jadi SSCASN itu adalah sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang merupakan situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Jadi satu portal aja gitu ya. Tidak lagi pendaftaran itu di masing-masing instansi, tapi semuanya baik instansi pusat ataupun daerah daftarnya melalui SSCASN. SSCASN ini dikelola oleh BKN sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional. Kemudian kita sama-sama tahu ya bisa diakses di https sscsn.bkn.go.id. Nah, SSCASN ini juga sebagai suatu ekosistem, tidak hanya berisikan satu portal saja, helpdesk saja, tetapi ada lagi subsistem lain di dalamnya dari mulai awal pendaftaran sampai dengan nanti pengolahan akhir, pengisian DRH, dan nanti ke penetapan. Itu. Oke, makasih Mbak Indana. Jadi SSCASN itu lengkap ya dari mulai pendaftaran. Jadi apabila ada kendala itu di helpdesk juga ada ya. Kemudian seleksinya semuanya ada di dalam situ ya Mbak, terpampang. Jadi nilai ataupun nanti sampai dengan penerimaan apabila diterima, jadi ada di dalam SSCASN itu. Oke. Jadi, oh juga banyak nih ada pertanyaan, apakah calon pelamar perlu perlu buat akun baru? Karena kan banyak juga yang sudah mencoba berkali-kali ya. Jadi di tahun 2021, 2022 itu mereka sudah punya akun, tapi eh, apakah perlu nih buat akun baru? Oke, bisa dijawab? Untuk pelamar, seluruh pelamar maupun mungkin banyak yang bertanya tuh di teman-teman P3K Guru ya, karena kemarin aturannya memang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini seluruh pelamar harus membuat akun terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Bisa dicatat ya ini Sobat BKN, jadi seluruh pelamar itu harus membuat akun baru. Oke, ini ada juga nih pertanyaan, apa saja kategori pelamar? Bisa dijawab, Mbak? Kategori pelamar ya. Jadi di tahun ini kita lumayan gemuk ya formasinya. Ada 4 jenis pengadaan dari mulai CPNS, kemudian P3K Guru, P3K Nakes, dan P3K Teknis.
Nah, untuk CPNS dan P3K itu memang secara peraturan dibagi kedua jenis kategori ya. Ada pelamar umum dan pelamar khusus. Namun untuk CPNS, pelamar khusus ini dibagi lagi menjadi disabilitas, kemudian putra-putri Papua, lulusan terbaik, diaspora, dan tenaga siber. Sedangkan untuk P3K, eh, P3K teknis dan nakes itu khususnya terdiri dari PHK 2 dan non-ASN. Sedangkan untuk P3K guru yang dimaksud khusus itu ada prioritas ex PHK 2 dan non-ASN. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Indana. Jadi, Sobat BKN bisa disimak ya. Jadi, ada kategori pelamar yang sesuai dengan latar belakang Sobat BKN ini. Kemudian itu ada pertanyaan ketentuan umum pelamar yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar. Apa itu ya, Mbak? Jadi ketentuan umum pelamar bisa sebenarnya sudah dijelaskan juga ya di buku petunjuk. Nanti teman-teman juga bisa membaca yang sudah disediakan di portalnya Mas Galih dan tim. Jadi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melamar itu beberapa dokumen-dokumen seperti KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian eh, ijazah, transkrip. Kemudian jika dipersyaratkan di jabatan tersebut ada syarat sertifikat, maka juga harus diunggah. Seperti itu, Mbak. Mungkin menambahkan ya. Jadi untuk ketentuan umum pelamar itu ada di Permenpan. Nah, Permenpannya ini antara P3K dengan CPNS berbeda, jadi ada dua Permenpan. Tapi ketentuan secara umumnya mungkin ada juga di FAQ bisa dibaca di sana, seperti tidak pernah dipidana gitu kan, 2 tahun atau lebih, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, TNI, Polri gitu kan. Terus tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Nah, kemudian untuk eh, pelamar CPNS itu tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian negara. Sedangkan untuk P3K ditambahkan tidak berkedudukan sebagai calon P3K dan P3K aktif. Itu tidak menjadi anggota parpol, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani rohani, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi. Oke, makasih Mbak Indana dan Mbak Atim ya atas jawabannya. Kemudian ada juga nih pertanyaan, yaitu berapa batas usia yang bisa mendaftar seleksi CASN 2023? Karena ini kan namanya CASN ya, bukan CPNS saja, jadi ada P3K juga. Jadi bisa dijawab Mbak, ini batas usianya berapa? Ya, baik. Untuk CPNS, batas usianya 18 sampai dengan 35 tahun, sedangkan P3K mulai dari 20 tahun sampai dengan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Jadi nanti mungkin bisa dicek di ketentuan masing-masing instansi karena batas usia maksimum ini bisa beragam sesuai dengan nanti yang di-set olehnya gitu ya. Oke, baik Sobat BKN bisa catat ya ini batas usia untuk CPNS dan CPPK itu berbeda ya. Jadi untuk P3K itu batas usia pensiunnya mesti diperhatikan untuk formasi masing-masing yang akan dilamar nantinya. Oke, kemudian nah ini ada juga pertanyaan, apakah boleh Mbak melamar lebih dari satu jabatan? Tentu saja tidak boleh ya. Jadi pada setiap tahun anggaran seleksi, teman-teman hanya bisa melamar satu jabatan saja. Seperti itu. Mungkin banyak yang tanya, gimana kalau saya satu jabatan di instansi A dan instansi B? Nah, itu tidak bisa.
dan itu sudah divalidasi di sistem, jadi teman-teman tidak mungkin bisa mencoba hal tersebut. Oke, berarti satu akun itu harus melamar di satu jabatan saja ya, Mbak. Oke. Kemudian, em, ini ada pertanyaan kaitannya dengan tadi formasi ya. Ada formasi umum, ada formasi khusus. Itu perbedaannya apa saja sih, Mbak? Tadi udah saya singgung sedikit ya. Jadi untuk CPNS yang formasi umum itu berarti ya bisa dilamar oleh siapapun ya. Artinya memang kategori persyaratannya itu hanya disesuaikan dengan jabatan dan pendidikan, kemudian usia. Nah, kalau khusus, nanti khususnya ini dibagi lagi. Ada yang khusus disabilitas, artinya memang hanya penyandang disabilitas yang bisa melamar formasi tersebut. Kemudian putra-putri Papua ini juga nanti dibuktikan dengan surat seperti akte kelahiran gitu ya. Pokoknya terkait harus membuktikan yang bersangkutan sebagai putra-putri Papua. Kemudian ada lulusan terbaik, ini dari nilai apa? Dari ijazahnya, transkrip nilainya, nanti ada tulisan lulusan terbaik itu bisa mendaftar. Kemudian diaspora dan satu lagi tenaga siber. Itu untuk CPNS. Nah, untuk P3K ini juga sama, ada umum dan khusus. Nah, khususnya ini untuk P3K nakes dan teknis itu terdiri dari dua ya. Jadi ada THK 2 dan non ASN. Jadi kalau tapi gini, kalau non ASN dia harus mendaftar di tempat bekerja saat ini. Jadi kalau misalnya saya sebagai non ASN di BKN terus mau daftar ke Kementerian Luar Negeri itu tidak bisa masuk kategori khusus. Jadi tetap harus itu kategorinya umum gitu ya. Jadi sekali lagi di aturannya disebutkan bahwa non ASN ini harus mendaftar sesuai tempat bekerja saat ini. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk P3K guru tadi khusus itu ada tiga. Prioritas ini adalah individu yang dalam database Dapodik sebagai prioritas. Prioritas itu apa? Yaitu peserta yang memenuhi NAB P3K guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus sebelumnya. Kemudian ada XTHK 2. XTHK 2 itu adalah yang terdaftar di dalam database BKN dan non-ASN adalah guru non-ASN dari sekolah negeri. Kemudian untuk umum di P3K Guru, yang pertama ada lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek. Dan yang kedua adalah guru yang terdaftar dalam Dapodik. Jadi agak beda kalau guru umumnya ini nggak bisa sembarangan gitu ya. Harus yang terdaftar di dalam Dapodik atau yang lulusan PPG. Seperti itu, Mbak. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kaitannya mirip ya sama yang sebelumnya tadi ada yang nanya, boleh melamar calon pelamar, boleh mendaftar CPNS dan P3K sekaligus, Mbak. Tentu tidak bisa ya. Kita hanya bisa memilih satu jenis pengadaan dan satu jabatan. Oke, jelas ya Sobat BKN, jadi hanya memilih satu jenis CPNS atau P3K dan satu jabatan saja. Kemudian, oh ini ada juga, apakah bisa mendaftar CPNS, sedangkan pernah mendaftar di sekolah kedinasan melalui portal SSCSN Dikdin pada tahun ini. Ini gimana nih Mbak? Bisa ya. Jadi antara Dikdin dan SSCASN yang sekarang sedang buka itu sistemnya berbeda. Jadi nanti teman-teman yang sudah sebelumnya mendaftar Dikdin masih bisa mendaftar mau CASN ataupun CASN ya, CASN jadi CPNS atau P3K itu bisa nanti bikin akun lagi sampai dengan akhiri pendaftaran juga. Oke, berarti bisa ya jawabannya ya Mbak. Kemudian, oh ada juga pertanyaan terkait formasi nih. Jadi kenapa formasi P3K lebih banyak dibandingkan CPNS di pengadaan di tahun 2023 ini?
Silakan Mbak Ya, bisa. ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi kali ya. Jadi karena mungkin prioritas pemerintah itu di tahun ini masih banyak untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, jadi memang arahnya ke sana. Jadi banyak yang lebih banyak P3K. Karena yang kita lihat juga formasi yang paling banyak tahun ini masih di nakes dan guru gitu, Mbak. Oke, jadinya prioritas itu di tenaga pendidikan dan kesehatan. Ya, jadi terjawab ya Sobat BKN, kenapa banyak formasi P3K dibandingkan formasi CPNS. Kemudian itu, oke, ini katanya juga seperti yang ASN Karir ya. Jadi bagaimana melihat informasi lowongan yang tersedia? Jadi ini bisa dijawab, siapa ini Mas atau Mbak? Mungkin Mas Mas Galih ya. Galih nih. Nih, Mas Galih nih. Oke, jadi di ASN Karir itu kan disediakan 4 filter ya. Jadi ada tingkat pendidikan, program studi, kemudian instansi dan jenis pengadaan. Nah, ibaratnya jika saya memiliki jenjang pendidikan S1 komputer, maka teman-teman nanti pilih tingkat pendidikannya di program studinya, misal ilmu seperti itu ya, mengandung kata ilmu komputer tadi. Jadi bukan teman-teman mengetikkan sebegitu saja kemudian cari, tapi harus pilih dari daftar prodi yang kan. Ketika sudah dua, rekan-rekan bisa langsung klik cari, kemudian nanti akan muncul hasilnya. Tapi itu khusus untuk jenis 3K guru ya. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin mendaftar ke P3K guru, maka skenario-nya adalah cukup memilih jenis pengadaannya saja, yaitu P3K guru. Namun jika ingin menspesifikkan lagi pencariannya, bisa juga dicari di kolom instansinya, diketikkan pencarian instansinya sampai muncul listnya, kemudian dipilih salah satu, baru kemudian cari. Seperti itu. Jadi ada dua ya, yang satu untuk non P3K guru yang diisi adalah jenjang pendidikan dan juga program studi itu wajib. Kemudian kalau misalnya P3K guru yang diisi hanya jenis pengadaannya saja. Namun jika ingin dispesifikkan lagi, rekan-rekan bisa mencari lebih lanjut di kolom cari instansinya. Seperti itu. Nanti muncullah daftar formasi yang disediakan sesuai dengan filter yang dicari. Nah, kalau misalnya nggak ada, seperti apa? Karena sekarang proses verbal itu masih berlanjut ya. Boleh jadi eh, formasi yang sesuai pencarian rekan-rekan itu belum masuk datanya. Nah, apa diupdate secara berkala saja. Boleh jadi nanti ketika datanya sudah masuk 100% hasil pencarian yang teman-teman inginkan bisa langsung muncul. Nah, nanti bisa pilih di salah satu daftar formasi yang muncul, diklik lihat untuk melihat lebih detail lagi nih tadi terkait dengan lokasi penempatan, kualifikasi, persyaratan, dan seterusnya. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Jadi jelas ya, jadi informasi lowongannya, pendidikannya benar-benar sesuai dengan nanti jabatan yang akan dilamar untuk guru dan untuk selain guru itu. Kemudian ada pertanyaan ini terkait eh, apabila pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K, boleh mendaftar pada tahun ini nggak? Ini seleksi CASN. Ya, jadi untuk pelamar yang pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K pada saat menjalani masa percobaan, dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pada periode selanjutnya. Itu ya, jadi perlu di notes 1 tahun berarti periodenya. Di blok dulu. Tetapi selama nanti kalau statusnya misalnya udah bukan dalam masa percobaan gitu ya, terus misalnya asalnya PNS nih tapi mengundurkan diri gitu, udah terdata juga di sistem BKN sebagai bukan PNS aktif lagi, itu bisa melamar kalau kayak gitu. Yang penting bukan berstatus ASN aktif
secara sistem, tapi ya jangan sampai kita dapat SK tapi di sistem belum berhenti statusnya gitu kan. Itu harus diperhatikan. Oke, makasih Mbak Indana. Jadi jelas ya, apabila sedang masa percobaan CPNS itu diberikan sanksi 1 tahun, dan apabila mengundurkan diri itu statusnya harus jelas bukan tenaga ASN ya, jadi baru bisa mendaftar. Oke, next itu pertanyaan ada. Oke nih, ada juga nih, apakah bisa mendaftar akun SSC-ASN, sedangkan akun 2022 itu masih statusnya menunggu hasil optimalisasi. Itu gimana tuh, Mbak? Ya, jadi jika masih menunggu hasil optimalisasi itu artinya statusnya belum dinyatakan lulus ya. Jadi kita kan nggak tahu tuh siapa yang lulus dari hasil optimalisasi tersebut. Nah, kalau masih belum dinyatakan lulus sampai mendapat NIP gitu kan, itu masih bisa mendaftar. Tapi mungkin harus dipilih ya nanti hasil optimalisasinya sudah keluar dan kita lulus, apakah mau lanjut ke pengisian DRH, kemudian menjadi P3K, atau mau ikut seleksi di tahap. Oke, berarti jelas untuk menunggu ya hasil optimalisasinya keluar. Apabila tidak lulus bisa mendaftar, dan apabila lulus bisa memilih untuk mengundurkan diri atau lanjut ke proses penetapan NI ya. Oke, baik. Kemudian ini terkait dengan imaterai nih. Jadi apakah wajib sih menggunakan imaterai untuk unggah dokumennya itu? Seperti yang tadi sudah dijelaskan di alur, jadi materai itu wajib untuk digunakan di tahun ini. Nah, dokumen apa saja sih yang wajib menggunakan e-materai? Adalah ada 2 dokumen, yaitu surat pernyataan dan surat lamaran. Teman-teman nanti bagaimana caranya sudah ada juga di tutorial ya. Nanti bisa sudah ada juga di ini ya, di portalnya Mas Gali itu juga sudah diberikan caranya. Oke, berarti jelas ya. Jadi ini wajib menggunakan e-materai. Jadi tidak menggunakan materai fisik yang ditempel di dokumen. Jadi ini menggunakannya e-materai. Nah, tutorialnya bisa Sobat BKN simak di media sosial kami atau media sosial Veruria. Kemudian ini tadi kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang masuk. Nah, sekarang ini ada pertanyaan terkait kendala saat pendaftaran nih. Jadi, pertama itu bagaimana jika data NIK, nomor KK, nama lengkap tidak ditemukan nih atau tidak sesuai di halaman akun. Itu bagaimana, Mbak? Ya, jika untuk kendala-kendala berkaitan dengan nomor KK ya atau nomor induk kemudian dengan nomor kakak itu bisa langsung untuk ke Dukcapil. Di sana juga sudah diinfokan ya untuk notifnya kependudukan atau nomor kependudukan itu eh, untuk apa menanyakan bagaimana solusinya itu ke Dukcapil bukan ke BKN ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan juga terkait NIK. Jadi, bagaimana kalau muncul informasi itu NIK sudah terdaftar di halaman akun SSCASN saat pendaftaran itu bagaimana ya, Mbak? Nah, ini pastikan nih, karena eh, banyak pelamar kemarin yang juga sampai membuka alamat SSCSN 2022, terus membuka yang Dikdim kemarin ada juga. Nah, itu jadi harap diperhatikan masuk ke halaman website yang benar itu di https sscasn.bkn.go.id. Jadi masuk lewat situ nanti ada tombol ke pendaftaran. Nah, kemudian jika sudah benar webnya tapi masih tertera NIK sudah terdaftar, itu bisa nanti masuk ke helpdesk SSCSN, kemudian pilih NIK didaftarkan orang lain. Gitu ya. Jika memang merasa tidak pernah mendaftar nih sebelumnya, tapi ketika kita coba, oh NIK sudah terdaftar gitu, padahal belum pernah, ya berarti masuk ke helpdesk, menu NIK didaftarkan orang lain, nanti menginputkan beberapa isian, kemudian mengunggah persyaratan yang ada di sana,
baru nanti akan dicek oleh tim helpdesk BKN untuk ditindaklanjuti. Oke, terima kasih Mbak. Jadi eh, untuk NIK sudah terdaftar itu kalau ada kendala bisa di helpdesk-nya ya, helpdesk SCSN. Kemudian itu eh, bagaimana KTP yang belum selesai dicetak oleh Dinas Kependudukan. Jadi KTP fisiknya itu nggak ada Mbak. Jadi gimana bisa daftar atau enggak? Bisa dong menggunakan surat keterangan dari Dukcapil. Jadi nanti bisa dimintakan surat, nanti bisa diunggah. Oke, berarti harus ada surat keterangan ya Mbak dari Dukcapil. Kemudian itu ini pertanyaan nih banyak dari fresh graduate ya mungkin ya. Apakah boleh mendaftar menggunakan SKL jadi surat keterangan lulus jadi ijazahnya itu belum keluar. Itu bagaimana ya Mbak? Tidak bisa ya, kita harus mendaftar sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, di situ sudah ditentukan bahwa persyaratan dokumen wajibnya itu adalah ijazah, maka jangan diunggah SKL. Jadi yang harus diunggah Oke, berarti harus menggunakan ijazah ya Sobat BKN saat pendaftaran. Kemudian ini akreditasi jurusan dan kampus yang digunakan untuk mendaftar saat lulus atau yang paling terbaru nih Mbak untuk persyaratan akreditasi. akreditasi yang digunakan adalah akreditasi saat lulus. Jadi waktu lulus itu akreditasinya apa, nah itulah yang digunakan. Nah, ini bisa dicatat ya Sobat BKN saat lulus bukan yang paling baru saat ini, tetapi saat Sobat BKN lulus dari kampus Sobat BKN masing-masing. Kemudian itu, oh ini apabila nomenklatur kampus berubah itu bagaimana ya Mbak? Jadi di list kampusnya itu tidak ada nama kampusnya, jadi yang paling baru itu tidak ada bagaimana ya Mbak? Ya, baik. Jadi kalau nomenklatur kampusnya berubah, misalnya ganti nama gitu ya. Nah, itu kita ada helpdesk-nya juga. Layanan helpdesk, kemudian terkait ke data diri, menunya nanti ada perguruan tinggi dan program studi tidak ditemukan. Jadi bisa diinput ke situ, nama perguruan tingginya apa, nama prodinya apa, eh, bisa dibuktikan juga dengan scan ijazahnya, gitu ya. Jadi ada helpdesk-nya. Oke, berarti Sobat BKN jangan panik ya jika nama perguruan tingginya itu tidak ada di list. Jadi bisa langsung ke helpdesk kami, nanti kami cek ulang. Kemudian nanti sesuai dengan ijazah bisa ditampilkan nama nomenklatur yang baru atau yang sebelumnya ya Mbak. Oke, kemudian ini juga banyak pertanyaan. Apakah boleh memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah yang dimiliki? Karena kan P3K ini kebanyakan ambilnya D3 ya Mbak. Apalagi bila kita punya ijazah S1 itu bisa nggak ngelamar di formasi D3? Itu gimana ya Mbak? Tidak bisa ya teman-teman, jadi harus melamar sesuai dengan persyaratan. Kalau teman-teman ijazah CS1 berarti harus melamar di pendidikan yang memang membutuhkan pendidikan S1. Seperti itu. Oke, sudah Menambahkan jelas. mungkin ya Mbak, apa Ya. kalau kayak tadi kasusnya, misalnya punya S1 tapi ada CPNS SMA apa penjaga tahanan misalnya. Nah, itu ya bisa aja sebetulnya dia daftar karena dia juga punya ijazah SMA selama memang sesuai dengan tadi formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Tapi kalau kita misalnya apa S1 ilmu komputer gitu, tapi ijazahnya S1 statistika gitu kan, itu nggak bisa gitu, karena berbeda. Ya, Nah, jadi misal tadi contohnya D3 ya. D3 itu biasanya ada komputer juga ya Mbak ya. Nah, misal D3 S1 ya teknik informatika mau melamar D3 yang ada rumpun komputernya gitu. Itu juga sudah tentu tidak bisa. Yang bisa didaftar itu sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Kalau kita punya ijazah SMA ya berarti kita melamar ijazah SMA. Kalau kita memiliki ijazah S1 berarti kita melamar pakai ijazah S1. Nah, itu harus memilih salah satu dari ijazah yang sudah kita miliki sesuai dengan ijazah. oke, sudah jelas nih Sobat BKN. Jadi sesuai dengan ijazah yang Sobat BKN miliki. Jadi kalau misalkan punya ijazahnya
S1, formasi yang dilamar itu S1. Tapi kalau ingin melamar di formasi yang ijazahnya SMA itu bisa, tapi ijazah S1-nya itu tidak digunakan ya. Dan ini catatan untuk D3 dengan S1 itu berbeda ya, Sobat BKN. Jadi apabila Sobat BKN punya ijazah S1, sesuaikan dengan ijazah S1. Jadi tidak sama dengan D3 yang sama-sama ilmu komputer gitu. Oke Mbak, makasih. Kemudian, em, oke ada pertanyaan, apakah bisa mengubah formasi atau instansi yang dipilih? Ini gimana nih Mbak? Bisa mengubah formasi atau instansi yang dipilih itu bisa selama belum mengakhiri pendaftaran. Jadi selama belum mengakhiri pendaftaran, data-data di halaman sebelumnya itu masih bisa diubah. Jadi nanti ada tombol sebelumnya gitu ya. Itu tinggal diklik aja nanti akan kembali ke page sebelumnya. Itu dengan catatan tadi ya, belum mengakhiri pendaftaran. Oke, berarti boleh mengubah apabila belum mengakhiri pendaftaran ya Mbak. Kemudian kalau misalkan mengubah itu, apakah ada data-data yang diubah juga Mbak? Jadi seperti unggah dokumen, seperti itu. Ya, karena kan bisa saja persyaratannya berbeda ya antara instansi yang satu dengan instansi yang lain. Bahkan di tiap jabatan pun bisa aja berbeda. Jadi itu harap diperhatikan lagi ketika ada proses perubahan formasinya, diganti instansi jabatan dan seterusnya itu, maka dicek lagi persyaratan Nah, ini juga perlu dicatat ya Sobat BKN, apabila mengubah formasi, diperhatikan lagi apabila ada dokumen yang diminta yang berubah, yang beda. Kemudian data-data dirinya dicek kembali sebelum memencet akhiri pendaftaran. Begitu. Kemudian untuk swafoto ini Mbak, ada pertanyaan, apakah ada ketentuan khusus, misalkan tidak boleh kelihatan gigi atau harus menggunakan kemeja putih, menggunakan latar belakang merah itu. Untuk swafoto itu sebenarnya tidak ada ketentuan khusus ya, yang pasti berpakaian rapi dan terlihat mukanya ini terlihat gitu, terlihat jelas lah hasil fotonya tidak buram gitu. Jadi di situ kan sudah ada dua tombol ya, bisa ketika teman-teman sudah foto, kemudian dirasa ternyata fotonya ngeblur atau tidak jelas gitu ya, itu bisa diulang fotonya. Jadi pastikan rapi dan jelas, fotonya terlihat jelas. Oke, berarti habis foto bisa dicek ya apakah fotonya benar. Kemudian apabila fotonya tidak sesuai yang sebagian inginkan, bisa langsung diubah di saat itu juga ya, Mbak. Oke, kemudian ini kaitan dengan tadi nih, apakah boleh memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran? Ini bagaimana nih, Mbak? Tentu saja tidak boleh ya, dan tidak bisa juga. Tidak ada tombol untuk kembali kalau sudah akhiri pendaftaran. Jadi teman-teman sebelum mengakhiri pendaftaran pastikan dicek ulang. Makanya di situ di resume, di halaman terakhir itu ada resume ya. Nanti di situ ada checklist-checklist yang harus dicentang satu persatu. Nah, itu adalah untuk membantu teman-teman memastikan bahwasannya apa yang sudah diinputkan, apa yang sudah dipilih itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman seperti itu. Oke, berarti dicek kembali ya dokumen sebelum memencet akhiri pendaftaran. Kemudian ini juga perlu diperhatikan, ini tombol akhiri pendaftaran ini wajib dipencet ya Mbak apabila pendaftaran sudah selesai dilakukan. Karena kemarin juga banyak kasus kalau belum dipencet karena takut masih salah dokumen-dokumennya. Jadi dia tidak memencet akhiri pendaftaran, jadi akunnya jadi tidak bisa mendaftar gitu ya Mbak. Jadi ini wajib ya Sobat BKN apabila dokumen ini sudah pasti dan data-data lain sudah pasti ini bisa dipencet akhiri pendaftaran. ya, terutama Bapak Ibu P3K guru ya yang apalagi yang tadi prioritas itu sama. Jadi banyak pertanyaan apakah harus bikin akun apa sampai akhiri pendaftaran itu sama. Jadi dari awal sampai ke akhiri pendaftaran itu harus dilakukan lagi di tahun ini ya. Jadi jangan sampai apa ya udahlah saya kan masuk prioritas gitu, udah pasti dapet nih gitu kan. Jangan kayak gitu. Jadi harus kita mengamankan kursi kita gitu. Jadi harus sampai akhiri pendaftaran.
Ya baik, jadi untuk guru ya, utamanya walaupun P1, P2, atau P3 itu mesti juga memencet akhir pendaftaran dan dokumen-dokumennya juga perlu diperhatikan juga ya agar lolos di seleksi administrasinya. Baik, terima kasih ya narasumber yang telah membagi informasinya kepada kita semua nih. Terima kasih Mas Gali, Mbak Indana, dan Mbak Atim. Dan Sobat BKN dapat menyampaikan pertanyaan kepada kami nih terkait kendala ataupun pertanyaan lainnya terkait dengan pendaftaran SSC ASN di media sosial kami. Bisa dari YouTube kami juga bisa, dan dari media sosial lain juga bisa. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan Sobat BKN itu akan kami jawab di sesi Q&A berikutnya, Sobat BKN. Jadi, mulai Senin nanti kita akan menjawab bahasan-bahasan terkait SSCSN ini yang Sobat BKN kirim ke kami nanti akan kami jawab mulai dari hari Senin. Jadi sampai jumpa di Q&A edisi berikutnya.